Globalisasi adalah suatu fenomena di mana pembatasan geografis menjadi faktor yang kurang penting. Kebebasan untuk bekerja sama semakin luas dan negara-negara saling membutuhkan satu sama lain. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting dalam kehidupan, serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Prospek perekonomian Indonesia. Prospek neraca perdagangan Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan tetap baik, didukung terjaganya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya aliran modal asing. Neraca perdagangan Indonesia yang tetap baik ditopang oleh terjaganya defisit transaksi berjalan sebagai dampak dari transformasi ekonomi pada sektor-sektor prioritas yang mendukung perbaikan ekspor dan pengendalian impor melalui peningkatan nilai tambah yang terus berjalan. Sementara itu, aliran masuk modal asing diperkirakan meningkat, termasuk dalam bentuk investasi langsung. Aliran investasi portofolio diperkirakan juga meningkat sejalan dengan membaiknya kondisi pasar keuangan global, prospek ekonomi Indonesia yang makin baik, serta peningkatan peringkat investasi Indonesia. Tantangan perekonomian Indonesia. Tantangan perekonomian global. Terdapat tantangan yang mengiringi ketidakpastian ekonomi global, yaitu resiko belum solidnya prospek pertumbuhan ekonomi global dan masih melemahnya harga komoditas akibat perang dagang. Tantangan perekonomian domestik. Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan struktural yang menghambat pencapaian pertumbuhan potensialnya, antara lain rentannya kecukupan pangan, energi, dan air, tidak berimbangnya struktur industri, dan rendahnya produktivitas. Tantangan ketahanan pangan, energi, dan air. Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya usia harapan hidup dan pendapatan mendorong meningkatnya ketersediaan pangan, energi, dan air dengan harga terjangkau dan dalam jumlah yang cukup. Tantangan daya saing industri, maritim, dan pariwisata. Strategi perekonomian Indonesia tidak dapat terus mengandalkan komoditas ekstraktif, namun harus lebih bertumpu pada keunggulan daya saing industri yang bernilai tinggi. Meski demikian, strategi tersebut menghadapi tantangan, terutama dari sisi produktivitas, diversifikasi, muatan teknologi, dan integrasi ekonomi global. Tantangan pembiayaan pembangunan berkesinambungan. Tantangan lain terkait dengan fundamental perekonomian Indonesia adalah terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor keuangan formal dalam pembangunan nasional. Sektor jasa keuangan Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan yang memiliki basis sumber daya jangka pendek, sehingga memiliki resiko terjadinya mismatch, sedangkan pemanfaatan pasar modal masih sangat terbatas. Tantangan ekonomi inklusif. Tantangan lainnya yang dihadapi perekonomian Indonesia berupa masih tingginya ketimpangan pembangunan serta ketidakmerataan masyarakat dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi hingga mencapai 5,8% dalam 5 tahun terakhir masih belum mampu membawa Indonesia masuk dalam kelompok negara upper middle income. Tantangan modal dasar pembangunan. Tantangan terkait modal dasar pembangunan khususnya infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan COVID-19.
Tantangan terakhir berasal dari wabah virus corona yang mulai mewabah pada bulan Februari di Indonesia. Dampak COVID-19 telah menurunkan kinerja pariwisata dan potensi tertahannya penanaman modal asing atau PMA dari Tiongkok. Dari sisi PMA, investasi dengan tenaga kerja asing atau TKA Tiongkok diperkirakan juga tertahan akibat COVID-19. Akibatnya, beberapa perusahaan PMA Tiongkok di Indonesia dan Pemda melakukan sejumlah langkah memitigasi resiko penyebaran virus, antara lain dengan menghentikan perekrutan TKA baru dari Tiongkok dan menunda kembalinya TKA Tiongkok ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2018 diperkirakan meningkat ke dalam kisaran 5,5% sampai 6,1% pada 2024. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur. Namun, belakangan Kementerian Keuangan memilih untuk mengkoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akibat dari menyebarnya pandemi COVID-19 yang mengancam lebih dari 200 negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan menjadi lebih rendah pada 2020, yang semula mencapai 5,54% turun menjadi 4,2 sampai 4,6%. Bauran kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang akomodatif guna mendorong momentum pertumbuhan dan mempertahankan stabilitas ekonomi, sehingga dapat optimal menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh melalui kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung lain. Kebijakan moneter. Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang akomodatif pada 2019 dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki. Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan giro wajib minimum dan suku bunga kebijakan. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan penguatan strategi operasi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam pasar uang dan mempercepat transmisi kebijakan moneter. Bank Indonesia juga secara konsisten menempuh kebijakan nilai tukar agar rupiah terjaga sesuai dengan nilai fundamentalnya dan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pembiayaan dari sektor keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran. Kebijakan sistem pembayaran dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat program elektronifikasi dan efisiensi pembayaran dalam berbagai transaksi ekonomi. Upaya elektronifikasi dan efisiensi pembayaran dalam berbagai transaksi ekonomi terus diperkuat, di mana program elektronifikasi dan difokuskan untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital. Kebijakan pendukung lain. Beberapa kebijakan pendukung juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia. Kebijakan pendukung ini terdiri dari kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, kebijakan internasional, serta kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Langkah kebutuhan jangka pendek dan menengah. Yang pertama, langkah kebutuhan jangka pendek penunjang globalisasi. Yang kedua, langkah kebutuhan jangka menengah penunjang globalisasi. Langkah kebutuhan jangka pendek penunjang globalisasi.
Indonesia perlu adanya langkah untuk memenuhi kebutuhannya dalam menunjang pasar bebas akibat globalisasi. Langkah jangka pendek yang dapat dilakukan oleh Indonesia yaitu: yang pertama, mengembangkan ekonomi kreatif. Indonesia dapat menggencarkan ekonomi kreatif khususnya pada generasi milenial yang sedang aktif menggunakan teknologi tinggi dalam melakukan aktivitasnya. Misalnya, dengan menciptakan sarana transaksi ekonomi yang menggunakan sistem online seperti m-banking, Gojek, GoPay, Traveloka, dan lain-lain, sehingga mampu mempercepat arus barang dan jasa. Yang kedua, membuat kebijakan proteksionisme. Misalnya, Indonesia yang meskipun menerapkan instrumen fiskal dan stimulus produk dalam negeri, namun tetap akan menolak impor yang mendadak dan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk yang berdaya saing. Misalnya, penciptaan barang yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau. Barang yang berkualitas dapat dihasilkan melalui pola pemikiran untuk mampu menciptakan barang yang bersaing dengan dukungan bahan baku yang memadai. Yang keempat, menciptakan produk unggulan. Pemerintah Indonesia perlu memberi perhatian lebih pada kualitas sumber daya manusia agar mampu merubah bahan mentah atau sumber daya yang ada di Indonesia menjadi barang jadi yang menjadi produk unggulan dalam negeri, sehingga tidak kalah dengan negara luar. Yang kelima, membentuk gerakan cinta produk dalam negeri. Gerakan cinta produk Indonesia mampu menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap masyarakat Indonesia karena menggugah rasa bangga pada produk Indonesia. Yang keenam, membuat kebijakan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Program hilirisasi penting karena bertujuan untuk menambah nilai tambah komoditas ekspor. Pemerintah bisa membantu dengan menerapkan intensif pajak terhadap ekspor barang jadi yang lebih rendah dari barang mentah, dengan harapan eksportir akan mulai berpikir untuk mengekspor barang olahan yang tentu harga jualnya lebih tinggi daripada barang mentah. Contoh kasus ini yang mungkin bisa diolah terlebih dahulu adalah bahan mentah yang cukup berlimpah di Indonesia, seperti kelapa sawit yang dapat diolah menjadi bioenergi. Langkah kebutuhan jangka menengah penunjang globalisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, perlu adanya perencanaan pembangunan jangka menengah oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah fokus meningkatkan ekspor dan diversifikasi ekspor. Peningkatan ekspor barang tahun 2020 hingga 2024 akan didukung oleh revitalisasi industri, pengolahan yang mendorong diversifikasi produk, daya saing dan nilai tambah ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Yang kedua, memperkuat investasi. Dengan adanya investasi, kegiatan perekonomian di Indonesia akan semakin maju dan efisien karena kemudahan memperoleh modal yang tentunya akan berimbas pada peningkatan kualitas produksi barang dan jasa yang nantinya dapat diekspor ke luar negeri. Yang ketiga, mengedepankan transformasi struktur ekonomi. Transformasi struktur ekonomi berguna untuk mendorong ekspor, menjaga impor, produk industri lebih produktif, efisien, dan memiliki daya saing, serta menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur dan sistem logistik nasional. Infrastruktur transportasi dan telekomunikasi memegang peranan yang sangat vital dalam mewujudkan berjalannya proses produksi dan distribusi. Pemerintah melalui Menko Perekonomian mencanangkan dibentuknya Sistem Logistik Nasional atau Sisloknas sebagai satu upaya untuk meningkatkan
meningkatkan nilai kompetitif bangsa dan produk-produk yang dihasilkannya dalam menghadapi persaingan global. Yang kelima, mempermudah administrasi ekspor. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mempermudah para eksportir dalam mengakses layanan perizinan ekspor dan impor barang. Kemudahan mereka diberikan melalui aplikasi INSW Mobile. Kemudahan juga dilakukan dengan menyediakan informasi mengenai kesempatan pasar di luar negeri, regulasi pajak keluar, serta regulasi negara yang akan dituju. Yang keenam, peningkatan pada sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, seperti memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate farming, sehingga agroindustri, agrobisnis berkembang. Yang ketujuh, perkembangan sektor industri. Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi seperti meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar. Optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM dengan sentra di seluruh Indonesia. Studi kasus. Berdasarkan berita yang berjudul Menkeu, dampak COVID-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 bisa minus 0,4%. Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK, kata Ani, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4%. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah, di antaranya yaitu yang pertama, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Yang kedua, menangani warga yang terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, menjamin kondisi masyarakat, terutama jaring pengaman sosial, kepada masyarakat terbawah. Sebagai contoh, pemerintah memberikan biaya gratis untuk listrik dengan daya 450 volt dan subsidi 50% untuk listrik berdaya 900 volt. Itu adalah upaya pemerintah dalam membantu masyarakat kelas bawah. Karena dengan adanya COVID-19 ini masyarakat tidak bisa bekerja maksimal sehingga pendapatannya pun menurun. Yang keempat, melindungi sedapat mungkin sektor usaha ekonomi supaya tidak mengalami damage atau bisa bertahan dalam situasi sulit. Yang kelima, melindungi stabilitas sektor keuangan.